Demang Manunggal, saksi bisu perjuangan. Para kades di tengah badai reformasi. Ini bukan sekedar cerita organisasi. Ini tentang darah, keringat, dan air mata para kepala desa. Ki Hardono, nah, seperti yang saya tanyakan, kira-kira Sedadi itu dengan kepemimpinan jenengan tuh akan dibawa kemana? Setelah saya lihat juga Sedadi sekarang juga pembangunan juga cukup bagus dan melesat, tidak mau kalah dengan desa-desa lainnya. Nah, ini seperti apa nanti ke depan kalau dia betul-betul bisa terpilih jadi kepala desa Sedadi? Ya, terima kasih dari TV Jateng. Begini, sedikit saat cerita. Sedadi itu sebetulnya kacamata dua Penawangan, Kecamatan Penawangan. Satu pusat ekonomi di wilayah selatan, pusat pendidikan waktu itu ada SMP, dan pusat transportasi karena ada kereta api. Jadi sangat strategis kalau Sedadi itu lebih maju daripada yang lain. Nah, ini lah, dengan demikian memang niat saya ingin untuk memperbaiki lagi, dan Sedadi akan lebih maju baik dari bidang olahraga, bidang pendidikan, pembangunan fisik maupun non fisik, apalagi di sini budaya. Karena berpandangan sesepuh leluhur dulu itu kan orang yang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berbudaya. Artinya kita punya jati diri, punya perilaku yang sesuai dengan etika dan norma-norma budaya bangsa Jawa kan itu. Ketika negara berguncang, desa pun ikut retak. Di tengah pusaran reformasi 1998 yang meruntuhkan Orde Baru, amukan massa tak hanya berhenti di Jakarta. Gelombang itu merayap sampai ke tingkat kabupaten, bahkan ke desa-desa. Kades dan sekdes menjadi sasaran, dipaksa turun, dituduh, dihujat, tanpa ruang untuk membela diri. Dari keputusasaan itulah lahir sebuah ikatan atas prakarsa para kepala desa, di antaranya almarhum Giatno Kades Nambuhan, Sucipto Kades Candisari, Hardono Kades Sedadi, Ustadi Kades Putatsari, dan Suwoto Kades Plosoharjo Toroh. Mereka bersama 273 kepala desa sekabupaten Grobogan mendirikan paguyuban Demang Manunggal. Sebuah nama, satu barisan, satu napas. Sama seperti Senopati di Pati, Mbau Rekso di Kendal, Sukowati di Sragen. Paguyuban ini adalah rumah para petinggi desa di kabupaten masing-masing. Demang Manunggal lahir dari rasa prihatin melihat sesama, prihatin melihat marwah desa diinjak. Di antara keempat penggagas itu, kini satu nama telah berpulang, almarhum Giatno dari Nambuhan. Tapi semangatnya tak pernah mati. Mereka bertahan saat banyak yang tumbang, saat badai reformasi belum juga reda. Demang Manunggal berdiri, kokoh, dan perjuangan itu tidak sia-sia. Demang Manunggal menjadi bagian dari Parade Nusantara, gerakan besar yang digawangi Sudir Santoso. Gerakan yang berhasil menekan pemerintah pusat. Hasilnya, lahirnya Undang-Undang Desa UU yang hari ini menjadi napas kemandirian 75.000 desa di seluruh Indonesia, termasuk Trowolu, Nambuhan, Candisari, Sedadi, dan Plosoharjo. Hingga hari ini, Demang Manunggal masih berdiri, melewati zaman, melewati rezim, menjadi saksi bahwa di titik terendah sekalipun, para kades Grobogan memilih bersatu, bukan tercerai. Karena desa tidak boleh dibiarkan jatuh sendirian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Puji Daryana, Grobogan TV melaporkan. Untuk almarhum Giatno dan 273 pejuang desa, Demang Manunggal tidak akan punah.